Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dan mudah-mudahan kita terus juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita membahas tentang al-amru bil muhafadzah ala sunnah, yakni urusan bagaimana memelihara as-sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul, apa saja yang Rasul telah datangkan kepada kalian maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang Rasul mencegah kalian, melarang kalian, maka kalian harus menghindarinya. Jemaah sekalian, ulama menyatakan fi hadhil ayah dalilun ala wujubi imtisali awamirahu wa nawahihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama mengatakan yang menjadi ukuran diwajibkannya oleh ulama adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi perkaranya lebih sempit, perintah dan larangan, sehingga ketika sesuatu itu tidak ada perintah dan juga tidak ada larangannya, berarti kita harus lebih berhati-hati untuk menyikapi hal-hal yang perintahnya tidak ada dan larangannya tidak ada. Di kajian sebelumnya kita sudah katakan bahwa kalau kita mau lebih merenung, maka hukum dari bid'ah itu adalah ketika merubah status, tidak seperti kenyataannya. Sesuatu yang bukan sunnah Nabi dibilang sunnah Nabi, itu kan merubah status, dia menjadi bid'ah. Kemudian di ayat selanjutnya surat An-Najm ayat 3 dan 4 ini juga dimasukkan sebagai pendukung dalam seperti apa memelihara sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa sesuatu yang ada dalam hadis dan hadis itu dinyatakan oleh para ulama kuat, maka kekuatannya itu karena hadis itu bukan Nabi menyampaikan dengan hawa nafsu, tapi hadis mendasar kepada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tapi bukan Quran. Karena apa yang diucapkan, dibicarakan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar pembicaraan tersebut anil hawa, dari hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha, tapi yang keluar, yang disampaikan Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Selama ini argumen yang digunakan untuk menyatakan bahwa hadis-hadis Nabi itu bagian dari wahyu, itu menjadikan hadis-hadis itu seperti sesuatu yang apa yang dia dapat dalam hadis tersebut itu akhirnya harus menjadi ketetapan yang kalau orang menentangnya itu langsung, atau orang tidak sama dengan apa yang didapati dalam hadis langsung keluar hukumnya. Itu sebenarnya masalah. Kenapa? Karena sebenarnya dengan mendudukkan sebuah hadis itu asalnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mendapati hadis sama seperti mendapati Al-Qur'an, harus hati-hati, jangan buru-buru. Karena apa? Karena berarti sesuatu yang dari Allah itu, sebagaimana Nabi selalu mengatakan bahwa Nabi itu kan disebut jawami al-kalim. Sering sesuatu yang diucapkan Nabi itu ucapannya mencakup ya sesuatu yang tidak sederhana. Ucapannya yang diucapkan sederhana, tapi maknanya tidak sederhana. Contoh misalnya, di kita adab itu hanya kulit luarnya, yakni sopan santun. Jadi ketika kita menyatakan orang ini beradab itu hanya dari sopan santun. Padahal kalau kita ambil satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan hadisnya jelas. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir ya fal yukrim atau wala yu'di jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita memandang secara sederhana, sepertinya kenapa harus diulang? Kan sama semua kan, mangkana depannya kan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa enggak ngomongnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa la yu'di jarahu ya. Kemudian fal yaqul khairan aw liyasmut. Kan sama ini. Tetapi memang ternyata bagi kita itu, dengan hadis ini sebenarnya menunjukkan bahwa setiap satu amal itu persiapannya berbeda dengan amalan yang lain. Maka harus diulang. Sampailah hadis ini kepada kita, yang dibicarakan apa kira-kira dari hadis itu yang sampai dan ramai kita bicarakan? Kita harus menghormati tamu, itu yang dibicarakan gitu. Yang kedua, jangan menyakiti tetangga. Yang ketiga, kalau ya kita bicara nggak boleh asal bicara. Kalau memang kita tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Padahal kalau kita kembalikan
kepada apa yang disoroti oleh para ulama, apa yang disoroti oleh Nabi dan orang-orang yang punya ilmu, sebenarnya penekanannya pada fal yukrim dhaifahu waladu yu'di jarahu, atau ya fal yakul khairan aw liyasmut, atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mana ruh besarnya, yang mana? Yang diulang 3 kali itu kan satu-satu harus apa? Kamu menghormati tamu. Ingat, pahala besar menghormati tamu itu bukan biar tamunya seneng kemudian dia itu, bukan, tapi sebenarnya apa? Kalau kamu menghormati tamu itu dalam rangka menegakkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu yang dilupakan. Sehingga apa? Ya kalau dia memuliakan tamu, yang dilihat adalah belakangnya, berarti kan perlu lihat-lihat nggak tamunya siapa? Kalau yang dia motivasinya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka pas menghormati tamu itu pilih-pilih atau enggak? Enggak, karena kan dia apa? Dan ini yang hilang kalau kita apa? Ya, yang ininya yang diabaikan, yang diambil malah pelajaran apa? Yang belakangnya saja gitu ya. Ini contoh bahwa ketika memandang hadis, karena dia sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sebagaimana yang saya sampaikan di khutbah, bahwa jangan hadis itu kita anggap seperti omongan anak ya umur 5 tahun. Kalau umur anak umur 5 tahun membicarakan sesuatu, yang dibicarakan itu ya sesuatu itu aja, nggak ada makna-makna lain, nggak ada apa perlu direnungkan. Nah, orang-orang yang menggunakan hadis tuh, ketemu hadisnya begini, terus ketemu kawannya nggak sesuai dengan hadis, terus langsung dia menilai itu menunjukkan bahwa dia anggap hadis ini kayak omongan anak umur 5 tahun, yang kalau dia bilang merah ya merah gitu kan. Bayangin kalau kita ngomong merah, apalagi ini masa kampanye begini, maknanya aja kan panjang, bilang merah doang kan gitu ya. Artinya kan apa? Orang makin tua, orang makin mengerti sesuatu, maka omongannya itu ada maknanya atau tidak? Ada. Nah, kita sering, kenapa orang katanya belajar hadis, belajar sunnah, kenapa hasilnya kenapa jadi kayak banyak berantem? Itu karena dia anggap ya saat memandang hadis itu seperti memandang omongan anak SD yang nggak perlu apa? Ini harus didalami lagi nih. Ini harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kan dia wahyu sebenarnya. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu ya maknanya dan kalimatnya diberikan, sedangkan kalau hadis kan cuma maknanya, kalimatnya tidak. Tapi karena dua-duanya itu sama-sama wahyu dari Allah, kan harusnya hati-hati. Jangan sembarangan menggunakan hadis semau kamu, jangan sembarangan dulu. Karena apa? Karena di sini sebenarnya letaknya. Karena saat memahami sesuatu itu yang harus disorot adalah apa? Nilai dari sesuatu. Kalau kita kan menilai sesuatu dari mananya? Dari yang kelihatannya. Oh, dia mah menghormati, memuliakan tamu orangnya. Dia mah nggak pernah menyakiti tetangga. Dia mah orangnya tadi ya banyak diem. Pas ditanya kenapa dia begitu, orang saya nggak tahu apa-apa sama penakut. Tuh kan dia. Jadi alasannya nggak jelas. Harusnya kalau dia mau menggunakan hadis itu, pas ditanya siapa yang pahalanya paling banyak dalam memuliakan tamu, tidak menyakiti tetangga tadi, kalau pas ditanya alasan, ternyata apa? Ini saya lakukan karena keimanan saya kepada Allah dan keimanan saya kepada hari akhir. Contoh,
Orang sering menggunakan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Makna din di situ itu sebenarnya kalau ditelusuri lagi bukan agama sebenarnya yang utama, tapi apa? Balasan. Ya, karena apa? Kalau agama masa yang disebut cuman fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Makanya ad-din di situ nanti terus kan sama dengan apa? Maliki yaumiddin, itu ad-din juga. Jadi orang yang dia mendustakan adanya hari pembalasan, maka dia akan apa? Menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Itu bukan dia apa? Kamu telah mengkhianati agama. Kan sebenarnya ya kalau mengkhianati agama itu ya dia nggak perkara yang apa? Yang seperti itu. Tapi itu sebenarnya apa? Dia berarti mendustakan balasan, seolah-olah kalau dia ya tidak berbuat baik terhadap anak yatim, orang miskin itu nggak ada balasan di sisi Allah, padahal balasannya sangat hebat. Salah satunya kan apa? Ana wa kafilul yatim, gitu ya. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang benar-benar ya menanggung anak yatim, berarti dengan mengerti ya tuntunannya sesuai, maka Nabi mengisyaratkan dengan dua jari hakadha fil jannah, akan bareng-bareng dengan Nabi di surga. Kan berarti kan balasannya memang luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka mulai sekarang kalau sudah bicara ayat Al-Quran, hati-hati, jangan kita baru melihat terjemahnya ini langsung menyimpulkan. Jangan, hati-hati. Karena apa? Itu dari Allah, maknanya dalam, maknanya luas ya. Karena kita ketemu dengan orang yang ilmunya tinggi saja, kalau ngomong itu harus apa? Maknanya tidak hanya sekedar yang kita dengar itu, dia masih ada makna panjang. Kenapa? Ya dia menyampaikan itu berdasarkan ilmunya, bukan seperti anak-anak. Kalau anak-anak kan menyampaikan apa? Sesuai dengan ya apa, nggak ada pertimbangan lain, yang ngomong begitu kan. Nah, ini kan persis seperti misalnya ya seorang anak bilang, saya ngambek mau pulang, gitu kan. Ya maksud ngambek mau pulang kan ya anak biarin saja. Tapi kalau istri bapak bilang saya ngambek mau pulang, itu maknanya kan tidak sekedar apa? Ini pulang kemana nih? Ya. Jadi kalau cuman pulang ke rumah itu nggak masalah. Ternyata kalau pulang ke rumah keluarga besarnya kan masalah, Pak. Artinya apa? Dua ucapan yang sama maknanya bisa apa? Karena sudah ya, padahal baru anak dan istri. Nah, apalagi ini ucapan Nabi. Yang sedihnya itu kan kadang-kadang ucapan Nabi dia maknai secara apa? Sembarang saja, kan nggak boleh, kan itu ucapan Nabi. Harus hati-hati. Jadi kehati-hatian itulah yang disebut apa? Ilmu. Berhati-hati saja sudah ilmu. Karena apa? Kenapa kamu nggak begini begitu? Ya karena ini bukan ucapan sembarangan nih. Ini ucapan Allah. Ya walaupun dari Nabi, dia sumbernya dari Allah, ya saya tidak boleh asal menyampaikan, tidak boleh asal ya tadi mengomentari. Karena apa? Karena maknanya tidak sekedar itu saja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, kul in kuntum tuhibbunallah. Ini harus menjadi bekal bagi kita. Fattabi'uni. Allah menyatakan, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah. Ini kan jawaban nih. Selama ini kan sering katanya orang yang mau istilahnya apa, katanya dekat sama Allah, tiba-tiba dia melaksanakan amalan yang berbeda dengan amalan Nabi. Itu masalah, Pak. Karena apa? Ayat ini jawabannya. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu akan mengikuti ajaran Nabi. Akan mengikuti ajaran Nabi.
dia kenapa nggak pernah ke masjid? Oh, dia sudah menyatu dengan Allah. Jadi ya sholatnya udah terserah dia, kan di mana dia berada sudah bersama Allah. Itu kan ngaco. Karena apa? Ini berarti nggak jelas. Padahal di Al-Quran dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian itu mencintai Allah akan ikut apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi. Makanya lucu kalau ada orang katanya dia orang yang punya karomah, punya ini, terus apa? Karena sudah tinggi kedudukannya dia sekarang nggak perlu sholat. Ya udah itu udah batal langsung, Pak. Karena apa? Jangan ngomong Allah lah. Karena kalau ngomong Allah, cinta kepada Allah, Allah sambung cinta kepada Allah itu, ya kamu akan lihat. Kalau Nabi sholat ke masjid, akan sholat ke masjid. Ya, pernah nggak Nabi misalnya di Madinah bilang, oh Nabi sedang sholat di Mekah gitu ya? Kan nggak. Ya, Nabi kalau ada di Madinah maka Nabi akan apa? Dalam keadaan sehat Nabi menjadi imam, sholat bersama para sahabat. Nggak pernah itu ada kisah apa? Kenapa Nabi nggak muncul-muncul? Kan pas ditanya, oh beda makomnya, dia sholatnya sudah di Mekah, padahal kan deket ya Madinah dan Mekah. Ini kan contoh-contoh yang hari ini kadang-kadang orang menyatakan cinta dekat dengan Allah, tapi lucunya dia tidak menjadikan Rasulullah sebagai ukuran. Dan anehnya banyak yang kadang-kadang ikut manggut, padahal apa udah jelas sholat aja enggak. Ya jangan bilang dekat sama Allah lah enggak sholat. Karena apa? Ketika kita menyatakan dekat dengan Allah, cinta kepada Allah, lihat aja Nabi. Nabi itu puasa masih kan gitu ya, sholat masih. Kok tiba-tiba ada orang zaman sekarang ya, karena sudah saking dekatnya sama Allah udah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, itu ngarangnya keterlaluan. Makanya di sini jelas makna yang kedua yang harus kita gali, engkau ikut Allah, ikut Nabi itu karena apa? Ini kan juga harus menjadi catatan. Harusnya mengikuti Nabi itu karena cinta kepada Allah, bukan sekedar cinta kepada Nabi. Karena apa? Fungsi dari mengikuti Nabi itu di ayat ini adalah yuhibbukumullah. Kita mengharapkan cinta Allah. Jadi gambarannya jelas. Gambarannya jelas. Kalau kita menggambarkan kita ikut Nabi, ini Nabi ini jangan dimaknai seolah-olah Nabi itu lebih tinggi dari Allah. Itu juga masalah. Banyak gitu ya orang begitu. Ini kan kalau nggak ngerti urutan itu bahayanya kan gitu. Dia dagangnya lagi susah, karena dagangnya lagi susah lalu dia banyak baca sholawat. Akhirnya karena dia rajin baca sholawat, dagangannya laris. Ini kan sering maknanya apa? Akhirnya dia bilang kalau mau laris dagangannya, sebab laris dagangannya itu karena saya banyak baca sholawat. Kan nggak nyambung, Pak. Kenapa jadi sholawat berdiri sendiri? Karena kalau sholawat itu kan sebenarnya apa? Satu, ada hubungan dengan Rasulullah. Tapi kalau sudah masalah rizki lancar itu, ada nggak Allah mengatakan bahwa lancarnya rizki itu misalnya dari sholawat? Kan nggak ada. Maka dia harus apa? Harus menjawab Allah melancarkan rizki. Allah yang melancarkan rizki, bukan sholawat, bukan Nabi, bukan apalagi Nabi. Nabi kan tetap saja Nabi semulia-mulianya Nabi, tapi Nabi jangan dianggap itu melebihi atau melaksanakan yang dilaksanakan oleh Allah. Itu kan kita yang begitu aja kadang-kadang belum apa? Belum tuntas itu. Jadi akhirnya yang hebat itu sholawat, yang hebat itu Nabi. Ya enggak, Nabi hebat itu kan karena apa? Karena dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah. Karena Nabi cinta kepada Allah, karena Allah bersama Nabi, baru kemudian apa? Menjadi hebat. Ini yang harus didudukkan perkara. Jadi kalau sudah bicara iman itu, Pak, itu jangan sejajar sebenarnya. Kalau Bapak biasa bikin bagan, ya, bagan nih,
Maka ketika iman kepada Allah 6 itu kira-kira naruh bagannya semuanya sejajar atau harusnya Allah sendiri baru kemudian semuanya di bawahnya? Kalau bikin bagan harusnya apa? Allah sendiri baru kemudian apa? Itu bagannya kan begitu, Pak. Jangan apa? Disejajarkan seolah-olah apa? Yang lain itu bisa apa? Ya, semua kan malaikat itu karena dari Allah, kitab itu karena dari Allah, semua itu harus apa? Ya Allah. Ini kan akhirnya menjadi urusan akidah. Masa yang seperti itu kedudukannya nggak ngerti kan kacau, Pak. Ini kan contoh bahwa ketika kita bicara tentang sunnah Nabi, maka jangan sampai sunnah Nabi itu sesuatu yang akan apa? Didudukkan perkaranya di atas ya tadi ketentuan Allah, yang nggak bisa. Karena namanya ya, contoh misalnya kan ini sering yang saya pernah ditanya itu, kan kalau bukan karena Nur Muhammad gitu ya, dunia ini tidak diciptakan gitu ya. Kalau itu sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, ya silahkan saja. Tapi sejauh ini kan nggak ada ketentuan yang seperti itu. Jangan sampai seolah-olah apa, Nabi Muhammad itu menjadi sesuatu sosok yang apa? Kayaknya segala perkara itu urusannya kepada Nabi. Tidak, segala perkara harus urusannya kepada Allah. Harus urusannya kepada Allah. Kalau sesuatu itu bukan ya berhubungan dengan Allah, ya itu sesuatu yang harus benar-benar kita hati-hati sampai kita paham. Bahkan gitu ya, kalau masalah ya keajaiban, sesuatu yang apa hebat itu ada ya ada. Ya ada ulama, saya lupa namanya. Jadi ulama ini kan namanya apa? Nanti urusannya sebenarnya adab. Ulama ini susah banget. Dia tahu bahwa udah belajar mati-matian, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Padahal tiap hari dia belajar. Sehingga karena nggak ngerti dia suka nanya. Dan kalau dia nanya itu kan dia cerita sendiri nanti. Kalau saya nanya itu kawannya udah siap ketawa saja. Karena apa? Pasti pertanyaannya nggak nyambung. Saking apa? Bahasa tadi itu saking bodohnya. Tapi dia kan menjadi seorang ulama. Ya ini kisahnya kisah luar biasa. Akhirnya dia itu ya tidur nih berkenaan dengan bagaimana Allah gitu ya menjadikan mimpi itu kan Allah sebenarnya yang berkuasa, tapi mimpinya itu yang dihadirkan adalah Rasulullah. Maka dia tidur, lagi tidur itu ada yang manggil, tapi di mimpinya itu karena dia tadi ya tetap dia di mimpi, di tidur aja masih apa, pas dipanggil suruh kemana nggak mau. Kenapa? Saya udah belajar mulu aja masih nggak tahu apa-apa, masa ngajak kemana-mana saya nggak apa ya. Itu agak mirip santri sini ya kan gitu ya. Jadi karena rajin belajar nggak sempet kemana-mana, atau kebalikannya gitu. Kalau santri yang zaman sekarang boro-boro belajar, ada kesempatan keluar apa ya, keluyuran gitu. Nah ini contohnya ini kan. Jadi dia hari pertama mimpi begitu, dia di mimpinya nggak mau diajak keluar. Hari kedua ternyata masih sama, dipanggil lagi. Nah karena hari ketiganya dia masih mimpi yang sama, akhirnya di mimpinya dia penasaran, apa sih manggil-manggil nama saya kan gitu. Ternyata di dalam kisahnya itu dia yang datang itu adalah Rasulullah. Kalau dibilang kamu ditunggu ya sudah 2 hari nggak datang-datang gitu ya,
Ya, kata dia, bagaimana saya datang orang udah mati-matian belajar aja, saya apa? Nggak ngerti apa-apa gitu ya. Dan dia ceritakan akhirnya di mimpinya itu, ya itu akhirnya katanya seperti sahabat, zaman sahabat dulu dia, ya mohon maaf, diludahi oleh Rasulullah, dibuka mulutnya, diberikan ludah kepada Rasulullah. Tapi santri jangan, oh saya rajin belajar biar ketemu itu, ya belum tentu juga. Ya, artinya kan apa? Nah setelah itu besoknya kawan-kawannya udah siap ketawa. Karena apa? Dia ternyata nanya, dan nanya itulah kawannya diam. Karena apa? Pertanyaannya di luar, ya, tadi di luar dugaannya, dan dari situlah dia menjadi ulama itu. Nah ketika ya ulama yang ahli meneliti kenapa bisa seperti itu, dari faktor apa yang bisa seperti itu, ulama lebih cenderung kepada adab. Dan arti adab itu bukan sopan santun. Imam Ibnu Katsir gitu ya, itu pernah menyebut tentang Fatimah putri Rasulullah mau infak 1 dinar. Infak 1 dinar. Ternyata sebelum infak dia cari dulu minyak wangi. Jadi 1 dinar ini dikasih wangi-wangian, kasih minyak wangi. Ditanya ini, makanya keimanan kita itu, aduh, kan keimanan kita suka amal nomor 1-nya. Padahal lihat Fatimah. Lalu kemudian ditanya, wahai Fatimah, kenapa engkau mau infak? Ya, itu harus apa? Harus diwangi dan seperti itu. Kata Fatimah, ketika saya infak, itu yang menerima pertama itu Allah, bukan orang yang menerima. Saya nggak mau pas ya diterima oleh Allah, saya ingin ya bahwa yang diterima itu dalam keadaan wangi. Jadi lihat ketakwaan orang dulu nyampe, Pak, nyampe ke sana. Jadi yang harus digali oleh kita yang biasa ke masjid itu adalah itu tadi. Bapak ke masjid itu mau bangga karena ke masjidnya atau mau apa? Ya kan ini akhirnya kita paham kan kenapa ke masjid harus wangi, harus pakaiannya bersih. Itu kalau selama ini nggak paham, cuman adab, karena apa? Yang menemui pertama itu Allah. Alasannya ke sana aja, kalau jangan alasannya kepada apa? Jamaah, itu menjadi hebat maknanya. Karena apa? Itu adab, itu adab ihsan itu di situ. Nah, kalau yang ke masjid, bodoh amat dah, itu kan dia berarti apa? Cuman pengen sholat, gitu ya. Ya dia bodoh amat. Karena apa? Ya dia kan ya nggak ada masalah kan dengan yang lain, tapi kan pertanyaannya kan dia tidak menganggap bahwa dia ingin bertemu dengan Allah. Jadi ketika kita bicara sunnah itu seperti itu, maka ternyata mengikuti Nabi itu bukan menggunakan emosi, bukan menggunakan hawa nafsu, kemudian juga bukan nanti pas saat mengikuti apa yang dilakukan Nabi itu menjadi ya akhirnya kita melihat orang lain, yang orang lain dianggap nggak mengikuti Nabi. Nggak bisa seperti itu. Itu berarti dia tidak paham maksud dari apa yang dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Kita menjadikan Rasul teladan kita itu bukan dengan syarat yang lain. Syarat yang Allah berikan adalah liman kana yarjullah, harus ada harapan kepada Allah. Kemudian ada apa? Harapan yang kita harapkan di hari akhir, bukan sekedar apa? Kita laksanakan, berarti kalau kita laksanakan sudah bagian dari sunnah, ya baru kemudian kita keluar ke sana, ya misalnya ngomelin ataupun mencap orang yang belum seperti kita lalu tidak seperti sunnah, itu nggak paham tentang bagaimana memelihara sunnah ini. Karena sunnah ini ke dalam, bukan untuk keluar.
Sehingga apa? Bisa dibayangkan Nabi sholat itu kayak apa Pak berarti Pak? Kita udah akhirnya bisa membayangkan Nabi sholat itu gimana. Jadi nggak ada masalah dengan di masjid ada yang sholat, nggak ada masalah dengan siapa yang sholat. Nabi datang ke masjid itu nomor satu pengen ketemu Allah. Maka karena pengen ketemu Allah, cari pakaian yang terbaik, menghias diri yang apa? Terbaik, menggunakan wewangian yang terbaik. Karena apa? Bukan karena malu sama kawan, bukan, karena pengen bertemu dengan Allah. Dan makna cinta itu sebenarnya seperti itu makna cinta. Jadi cinta itu gini, kita jangan masuk perkara yang wah pokoknya kalau udah cinta itu gini. Contohnya biar gampang, ada orang ikut dengan kita, terus kita kalau kamu mau nurut sama saya nanti saya kasih rumah. Ternyata orang ini nurut Pak, terus dikasih rumah. Setelah dikasih rumah ternyata dia ngikut lagi nggak? Tetap ngikut. Nah itu baru dia Pak harus ditanya, kok kamu udah dikasih rumah masih ngikut? Saya sebenarnya bukan karena pengen rumah, ya saya pengen apa? Ngikut apa yang kamu nasihatkan, mau saya laksanakan seperti itu. Sama orang-orang yang karena cinta kepada Allah itu pas nanti dikasih surga itu dia apa? Tetap pengen bertemu Allah, karena sebenarnya bagi dia bukan surga itu tujuannya masuk surga agar bersama dengan Allah, ya kan, bersama dengan Allahnya. Jadi bukan bonusnya. Nah kenapa nilainya menjadi kacau kalau apa? Kamu ikut dengan saya, nanti saya kasih rumah. Setelah kasih rumah nggak ikut lagi dia. Kan berarti apa? Memang dia nggak ada hubungan. Jadi ketika nanti ada orang ya masuk surga, bisa jadi cuma puas karena dapat surga. Dia nggak peduli mau ketemu Allah atau tidak, gitu ya. Jadi makna tasawuf zaman dulu itu bahwa apa? Cintanya kepada Allah bukan menjadi retorika. Jadi bukan retorika, karena memang apa? Bahasa mereka itu bahasa ya jangan diartikan seperti zaman sekarang ya langsung sesat. Bahasa mereka itu karena memang mereka mengejar cintanya, bukan apa? Ya mereka sampai bahasanya kan jangan diartikan langsung ya terserah engkau, ya mau dimasukkan surga mau dimasukkan neraka, yang penting aku bersama dengan engkau. Sebenarnya ini curang kata-katanya. Karena apa? Ya kalau bersama Allah ya pasti apa? Ya pasti masuk surga Pak, karena bukan di neraka kalau mau bertemu Allah ya. Artinya kan apa? Itu retorikanya saja, tapi maknanya sebenarnya apa? Ya kalau ingin bersama Allah ya masuk surga. Nggak mungkin kalau masuk neraka. Itu kan hanya kalimat-kalimat retorik ya. Jadi jangan dimaknai secara keyakinan, karena ya salah kalau keyakinan gitu. Nah baru kemudian ya, hadis-hadis ya, nanti ada ini kalimat walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Mengartikan hadis ini juga harus hati-hati ya, demi zat yang ya jiwaku ada pada genggaman tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Pertanyaannya, yang Nabi bawa apa? Islam. Jadi ke Islamnya, jangan apa? Nanti dipersempit, ya ikut sunnah, enggak, Islam. Maka apakah bisa kita katakan orang ini enggak pernah sholat qobliyah ba'diyah? Apakah kita akan bilang berarti orang ini enggak ikut Nabi gitu? Bisa nggak orang ini nggak sholat ya, nggak mau sholat ba'diyah qobliyah? Apakah bisa kita bilang dia tidak ikut Nabi? Ya harus dikonfirmasi Pak.
tanya dulu, kenapa kamu nggak mau qobliyah ba'diyah? Ngapain, nggak ada gunanya. Wah itu, kalau itu iya Pak, oh kurang aja, itu mah orang kurang ajar sama Nabi, kan kacau kalau itu ya. Kalau saya belum sanggup ya berarti enggak. Jadi jangan sesuatu tidak melakukan itu jangan langsung apa dinilai ini berarti menentang Nabi, enggak. Lihat dulu ya. Kalau dia ngomongnya kayak tadi ya memang kacau ini orang kan gitu ya, bahwa apa ya dia ternyata benar melakukan itu semuanya sengaja gitu ya, bahwa dia tidak mau mendapatkan keutamaan yang lain. Yang langsung amalan tanpa ditanya, kemudian dia kita cap tidak ikut Nabi ya kalau nggak sholat. Oh dia nggak sholat, nggak ini, bilang kamu berarti nggak ikut Nabi. Lo nggak sholat, Ramadan nggak mau puasa, itu langsung Pak, karena itu perkara yang apa? Yang qot'i, yang kuat. Jadi kalau mau menilai orang yang kuat itu tidak ikut Nabi boleh, tapi perkara-perkara yang bukan tadi dalam kedudukan agama tidak kokoh ya jangan dicap. Nanti kan seperti Khalid bin Walid itu kan tidak banyak qobliyah ba'diyah yang dilakukan, karena ya keutamaan Khalid bin Walid pada amalan lain ya yang bisa jadi setara dengan qobliyah ba'diyah dan bisa lebih besar. Baru kemudian ikut sunnah Nabi itu dalam rangka apa? Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Jadi kita taat kepada Rasul itu dalam rangka membangun taat kepada Allah. Jadi jangan diadu gitu ya, jangan diadu. Ini kan seorang, oh kalau kamu kalau gitu kamu nggak ini dengan Rasul, ya nggak taat dengan Rasul, bukan gitu ya. Tapi poinnya adalah dua-duanya itu bukan ya melakukannya, tapi ketaatan. Kalau bicara ketaatan itu sesuatu yang kelihatan atau sesuatu yang ada dalam dirinya. Taat itu anak bapak ngerjakan yang bapak suruh, belum tentu taat. Tapi kalau anak bapak yang taat, maka apa? Yang bapak suruh pasti dikerjakan. Tapi kalau anak bapak selalu mengerjakan yang disuruh oleh bapak, belum tentu anak bapak taat. Dilihat aja kalau bapak nggak ada, ternyata dia pas bapak nggak ada, oh mumpung bapak nggak ada gitu. Nah, itu kan berarti apa? Dia belum masuk ketaatannya. Kalau ketaatannya masuk kan apa? Nggak ada bapak atau ini dia tetap menjaga diri dengan baik seperti itu. Itu yang harus dipahami. Makanya melakukan amalan sunnah maka backingannya adalah taat. Jadi jangan bangga dengan amalannya, tapi apa? Karena taat atau mau karena yang lain. Kalau karena yang lain masalah, karena ujungnya itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti seluruh umatku itu akan disebut apa? Masuk surga karena dia punya semangat untuk taat kepada Nabi. Sehingga ini menjaga sunnah itu tidak ya asal-asalan, karena nanti kalau sudah bicara sunnah, sunnah itu ada yang sifatnya syama'iliyah. Syama'iliyah itu kan berarti perkara-perkara yang sebenarnya hanya kemanusiaan Nabi, ya hidup Nabi, ya yang tetap ada nilainya tapi tidak sebesar yang mengandung kandungan perintah-perintah agama. Ya. Artinya cara tidur Nabi, cara makan Nabi gitu, itu kalau diikuti dengan cinta tetap ada fadilahnya. Tetapi ya dia tidak bisa dipaksakan semua orang, kalau nggak gitu berarti nggak ikut sunnah Nabi, nggak, bukan itu. Jadi itu yang harus dipahami. Tapi kalau perkara itu urusan-urusan dengan tadi agama yang kelihatan, ya itu harus sama. Kalau Nabi begitu harus begitu. Sholat, ya sholatnya begitu, Nabi begitu, kita harus begitu. Itu baru harus ada kesamaan. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya yang lain, ya kita tidak boleh kaku. Jadi perkara agama itu ada yang kaku, tidak bisa ditawar. Ada yang dia malah berkembang, ya.
Ada yang dia apa? Ya bisa jadi nanti hal-hal yang apa? Ya sekarang nggak terlalu dipandang. Misalnya kan dalam surat Luqman itu kan waqdud fi masyika, apa bahasanya yang hafal Quran yang ujungnya itu sautul hamir, wahfi apa? Wahfi saya lupa sih jadinya. Artinya kan di situ itu sebenarnya kenapa disuruh begitu? Ya, anaknya Luqman, karena kalau nggak begitu itu artinya ayat depannya karena akan disebut sombong. Jadi kan ada ya orang cara sombong. Nah, dulu kayak gitu itu adalah apa? Kesombongan, maka dilarang oleh. Apakah sekarang begitu? Kalau sekarang kayaknya enggak gitu ya. Jadi ada perkara-perkara yang apa? Ukurannya bukan pekerjaannya, ukurannya adalah bisa nilainya. Kalau nilainya nggak sombong, dia nggak akan ya terlalu dominan. Karena apa? Itu bukan perkara pokok, bukan perkara pokok. Jadi ini mudah-mudahan sekali lagi mari kita memelihara sunnah itu bukan kita akhirnya berdebat dalam memeliharanya, bukan dalam dalam pelaksanaannya, tapi mari dia internalisasi bahwa itu semua harus mulai kita lakukan. Karena apa? Karena hubungan kita ingin dapat cinta dari Allah, kita ingin dapat ampunan dari Allah, dan itu mudah-mudahan akan menumbuhkan terus rasa cinta kita kepada Allah dalam melaksanakan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Itu yang harus menjadi pondasinya tadi. Maka mulai sekarang adab sopan santun itu harus dikaitkan dengan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Itu motivasinya, bukan karena sopannya, bukan karena tadi ya jangan sakiti tetangga, itu bukan manfaat lain, tapi harus sinkron dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya mudah-mudahan bisa difahami dan terus menerus insyaallah akan kita ya memahami agama ini agar bisa kita maknai dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.